Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil arshil azim. Wassalatu wassalamu ala hadzal nabiyil karim war rasulil azim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Pangeran Diponegoro yang dirahmati Allah, baik yang pada kesempatan sore hari ini hadir secara luring maupun yang mengikuti acara kajian jelang buka secara daring, mari dengan penuh kerendahan hati kita hadirkan dalam diri kita rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga pada kesempatan sore hari ini kita bisa hadir memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, terlebih di bulan suci Ramadan ini kita bisa bersama-sama melaksanakan ibadah ta'lim, thalabul ilmi di dalam rangka untuk menambah bekal kita, menambah wawasan kita, dan menambah cakrawala pemahaman kita tentang ajaran Islam. Dan kali ini bersama saya kita akan bahas tentang sirah bisnis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, shaimin, shaimat yang dirahmati Allah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Islam merupakan agama yang tidak sekedar mengatur urusan peribadahan, namun juga mengatur segala aspek kehidupan manusia, termasuk urusan sosial dan ekonomi. Islam merupakan sistem hidup manusia, way of life, yang harus diaktualisasikan secara komprehensif dalam seluruh segmen kehidupan manusia. Sebagai agama dengan konsep rahmatan lil alamin, Islam memperhatikan faktor masyarakat dan lingkungan, melarang manusia untuk berbuat kerusakan baik dalam tatanan hidup sosial kemasyarakatan maupun bentuk kerusakan lain sebagainya. Dan dakwah ini merupakan langkah konkret dan strategis yang bersifat preventif dan akuratif dalam perbaikan tatanan kehidupan manusia secara individual, keluarga, masyarakat, dan negara. Dalam perspektif Islam, manusia merupakan khalifah Tuhan di muka bumi yang memiliki kewajiban memelihara, menjaga dan mengembangkan diri, masyarakat serta alam lingkungan dalam rangka mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dalam firman-Nya surah Al-An'am ayat 65, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi, dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian yang lain beberapa derajat untuk mengujimu tentang apa yang diberitakannya kepadamu.
Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksanya dan sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, terkait dengan tugas dakwah yang diemban oleh Rasulullah, ternyata Rasul memiliki strategi khusus bagaimana dakwah pengembangan ekonomi masyarakat. Nah, ini kebetulan saat ini kita berada di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu adalah bulan untuk mengagungkan syiar agama Allah. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Hari ini kita serasa seperti berada di lingkungan yang terkondisi dengan penuh ketaatan. Coba kita bandingkan, Ramadan itu memiliki daya tarik tersendiri. Kita bisa melihat pemandangan yang indah dan menakjubkan. Bagaimana tidak, suasana yang agamis bisa kita lihat di sekeliling kita. Mulai dari kantong-kantong santri, persiapan Ramadan, wow, luar biasa. Kita lihat media elektronik maupun media cetak sudah menyiapkan program-program religi. Artis-artis yang dulu tampil di layar televisi, di media sosial tanpa menutup auratnya, hari ini berubah menutup auratnya. Ini kan pemandangan yang indah. Dan bulan Ramadan itu adalah bulan dakwah, bulan syiar Islam, bulan di mana tiga kenikmatan sekaligus itu bisa dirasakan. Kenikmatan yang pertama adalah kenikmatan yang bersifat fisik, kenikmatan jasadiah. Kenikmatan ini bisa kita peroleh manakala kita bisa memenuhi kebutuhan basic needs, kebutuhan-kebutuhan dasar. Apa itu? Sandang, pangan, papan, kendaraan, dan lain sebagainya. Oh, ini kalau kebutuhan dasar ini sudah kita penuhi, artinya kita bisa beroleh kenikmatan fisik. Tapi kalau 24 jam waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita kok terus dientek-entekno kanggo golek bondo, golek donya tanpa memikirkan kenikmatan-kenikmatan yang lain, itu artinya awake dhewe itu masih berada pada level paling bawah. Karena kenikmatan fisik itu posisinya paling bawah. Kita bisa mengukur 24 jam berapa lama untuk bekerja, berapa lama untuk memanjakan perut kita, berapa lama untuk istirahat. Kalau 24 jam ini hampir seluruhnya hanya untuk memanjakan tubuh kita, itu kita ini masih tergolong level paling bawah. Nah, di atasnya ada namanya kenikmatan sosial. Apa itu kenikmatan sosial? Kenikmatan sosial itu bisa kita penuhi manakala kita bisa membangun relasi dengan sesama manusia. Kalau kita sudah merasa butuh orang lain, itu artinya kita beroleh kenikmatan sosial. Kalau kita ini merasa tidak bisa hidup tanpa orang lain, itu kita sangat membutuhkan kehidupan sosial.
berbagi kepada orang lain, Masya Allah. Dan di bulan Ramadan ini, subhanallah, tampak sekali ya kehidupan sosial masyarakat ini begitu indah. Buka puasa bersama, nah Masya Allah, luar biasa. Ya kan, buka bersama dengan satu komunitas, di masjid, di musola, di kantor. Wah, ini luar biasa. Artinya ada keterikatan sosial. Termasuk nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu biasanya kalau di penghujung Ramadan aktivitasnya kemana? Balik kampung alias mudik. Mudiknya apa yang dicari? Nah, mudik itu kan ketemu dengan orang tua. Ya kan, saling bermaaf-maafan. Itu yang disebut dengan kenikmatan sosial. Kenikmatan sosial. Nah, yang paling tinggi puncak dari segala kenikmatan itu adalah kenikmatan spiritual. Kenikmatan spiritual ini hanya akan bisa kita peroleh manakala kita mampu membersihkan hati kita, pikiran kita, perbuatan kita dari kemaksiatan. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, kata Allah. Nah, ini kalau pikiran kita ini iso diresiki, hati kita ini bisa diresiki, perbuatan-perbuatan kita ini bisa kita bersihkan dari segala kemaksiatan, insya Allah kita ini akan beroleh termasuk pada kesempatan menjelang buka ini kalau kita bisa mengisi ruhiyah kita dengan ulumuddin, dengan ilmu-ilmu agama, insya Allah akan membuat hati kita adem. Nah, inilah barangkali sebagai pengantar bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan dakwah. Dan ternyata kalau kita lihat sirah Nabi, Rasulullah itu juga memiliki konsep dakwah pengembangan ekonomi masyarakat. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bagaimana potret Rasulullah dalam berkegiatan ekonomi? Sebagai tokoh besar sepanjang sejarah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kesuksesan di banyak sisi kehidupan beliau. Bukan hanya sekedar sebagai nabi bagi umat, tetapi juga sebagai teladan manusia manapun, melampaui batas etnis, agama, dan zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan role model, suri tauladan bagi segenap manusia di penjuru dunia. Namun amat disayangkan banyak literatur yang ditulis oleh para cerdik cendekiawan acap kali hanya memandang sosok Rasulullah ini sebagai pemuka agama bagi kaum muslimin. Belum banyak literasi yang mengupas tentang sosok beliau sebagai seorang wirausahawan, entrepreneur, atau seorang bisnismen ulung. Banyak dari umat manusia hanya meniru beliau sebatas simbol-simbol agamawan, bukan sebagai sosok substantif yang mampu mencerahkan kehidupan manusia dari segala aspeknya. Inilah barangkali yang perlu kita pahami. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kita tahu, ditinggal wafat sang ayah ketika masih berada dalam kandungan. Yang tidak lama kemudian disusul oleh kepergian ibundanya. Kemudian beralih pengasuhan kepada sang paman Abu Talib. Sejak kecil Rasulullah telah ditempa dalam lingkungan semangat kewirausahaan, mandiri, kreatif, dan memiliki kemampuan mengambil risiko. Nah, pada usia 7 tahun Rasulullah sudah memulai kegiatan ekonomi sebagai seorang manajer. Loh kok iso? Iya, manajer. Manajer apa? Manajer sebagai pengelola kambing.
Loh iya, mengelola kambing itu bukan sesuatu yang gampang. Mengelola, menggembala kambing itu bukan sesuatu yang mudah. Satu bahasa Jawa kudu titen. Jumlah kambingnya berapa? Dalam gerombolan kambing dia harus hafal apakah ada yang tersesat, yang tertinggal. Satu. Yang kedua, dia harus bisa memastikan untuk melindungi kambing-kambing dari binatang-binatang buas. Loh, dua. Dia harus bisa mencarikan makanan. Loh, itu kalau bukan manajer raiso. Golek ke makanan, misalnya minuman di mana, nanti rerumputan berada di mana. Loh, ini butuh kepiawaian dan butuh keahlian. Orang terima gusah kambing bus, terus tidak mencarikan makan, tidak. Seorang manajer itu harus mampu memastikan di mana letak makanan ya untuk bisa dikonsumsi oleh, kira-kira kalau dalam bahasa manajemen ya, dia harus mampu memiliki kemampuan dalam planning. Ini mau dibawa kemana? Dia harus mampu juga dalam hal organizing. Dia harus mampu juga dalam hal activating. Dan yang tidak kalah pentingnya, dia harus mampu dalam hal controlling, pengawasan. Nah ini, dan itu didapatkan pada saat Rasulullah itu menjadi penggembala kambing. Usia 12 tahun beliau telah menempuh perjalanan bisnis ke negeri Syam. Negeri Syam itu negeri Syria, Jordan, dan termasuk Libanon. Yang berjarak lebih dari 1000 km dari kediamannya mengikuti sang paman Abu Thalib. Terus beranjak pada usia 17 tahun telah diberikan wewenang penuh dalam menangani seluruh bisnis pamannya, dan semenjak ini Rasulullah kemudian mandiri dan sangat bersaing dengan pebisnis senior dalam perdagangan regional. Di usia inilah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjadi entrepreneur mandiri. Tidak lagi dalam bidang sang paman, ya, tidak lagi dalam kendali, tidak lagi dalam bimbingan sang paman. Rasulullah berkolaborasi bisnis dengan seorang pengusaha sukses kaya raya saat itu bernama Siti Khadijah. Dengan sistem profit sharing. Inilah yang menjadi cikal bakal sistem bagi hasil di perbankan syariah, lembaga-lembaga keuangan syariah. Etos kerja yang tinggi serta citra diri sebagai seorang al-amin yang dapat dipercaya telah menghantarkan diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pebisnis yang selalu beruntung. Kredibilitas inilah yang menghantarkan Rasulullah mendapatkan kepercayaan dan para relasi-relasi bisnisnya mendapatkan trust dari investor, pemimpin kabilah untuk menitipkan barang kekayaan mereka. Lalu beranjak pada usia 25 tahun Rasulullah kemudian menikah dengan sesama pebisnis bernama Khadijah. Barangkali kita terkejut kenapa mahar yang diberikan oleh Rasulullah pada saat itu adalah 20 ekor unta merah. Dan kita tahu unta merah pada zaman Nabi itu merupakan kendaraan terbaik. Kalau dihitung, dikalkulasi, kira-kira
satu unta itu harganya seharga Mercy, dong ki hewan apa alat transportasi termahal pada zamannya. Kalau kita menganalogikan yo ojo rego saiki begitu kan. Kira-kira kalau zaman dulu itu unta merah itu seharga mobil Mercy terbaik hari ini, terus berapa mahar yang diberikan oleh Rasulullah? Mercy sekarang harganya 1 miliar. Hanya 20 unta berarti 20 miliar. Coba bandingkan dengan kita. Lazimnya masyarakat muslim yang menikah. Kemudian mahar yang diberikan kepada istrinya berapa? Seperangkat alat sholat tunai buantar rak karuan. Seperangkat alat sholat. Kenapa bukan sekalian masjidnya? Loh kan ngono toh, seperangkat alat sholat itu kan masjid itu ya. Nah, masjid kan sholat, nah kan tempat sholat. Nah, ini nih logika kita ke sana. Ternyata Rasulullah itu seorang pebisnis yang luar biasa. Nah sekarang kalau mau Pak keduren Pak, iya, kalau keduren sekarang unta merah itu harganya berapa? Taruhlah unta merah itu harganya berapa? 40 juta. Kalau 40 juta kalikan berapa? 20 ekor. Itu rak ya 800 yuta. 800 yuta. Tukokne mobil untuk telu loh, ya kan? Hari ini kita masih menyaksikan mahar itu masih bisa dalam hitungan tangan. Ini tanggal berapa ini Mas? Kalau tanggal kalender Masehi tanggal 3 apa 2? 3. Bulannya bulan 4. Tahunnya 2020. Biasanya nek sing seneng golek angka kaya ngono kuwi mahare 3, 4, 2, 2020, ya kan? Berarti mengko mahare mung 342.000 sekian. Engko diwadahi di apa tempat figurah yang rodok cantik, padahal regane rak bejaji. Itu mung 300 tok ning ketok api. Di zaman Rasulullah itu sudah miliaran ya maharnya. Baik. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta kekayaan yang dimilikinya ini didedikasikan dalam jalan dakwah untuk pengembangan umat. Setiap tahun Rasulullah membagikan kekayaan yang dimilikinya kepada masyarakat. Ada catatan bahwa Rasulullah itu pernah menyumbangkan sampai ratusan ekor untanya kepada masyarakat. Juga misalnya ada catatan ya dalam sirah, satu ketika Rasulullah memanggil sahabatnya bernama Amr bin As. Beliau bermaksud menyuruhnya memakai baju besi dan membawa senjata. Ketika Amr ini sudah tiba, Rasulullah menatapnya dan berkata, "Aku mengutusmu pergi berekspedisi keluar, di mana kamu akan mendapatkan banyak harta, yaitu harta rampasan, dan kamu akan kembali dalam keadaan selamat. Aku berharap kamu kembali membawa banyak harta." Lalu Amr menjawab, "Wahai Rasulullah, aku memeluk Islam bukan untuk memperkaya diri,
melainkan karena semangat mulia Islam. Lalu Rasulullah menjawab, wahai Amr, sungguh terpuji harta yang suci itu bagi orang-orang yang saleh. Hal ini menunjukkan betapa Rasulullah telah mengajarkan tentang arti pentingnya harta atau kekayaan dalam perjuangan Islam. Setiap perjuangan membutuhkan biaya dan harta. Tanpa harta yang memadai sulit untuk menjaga muruah, kehormatan, kewibawaan dalam berdakwah memperjuangkan agama Islam. Dan harta yang berada di tangan orang mukmin itu merupakan amunisi dalam berdakwah untuk kepentingan dan keperluan Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, untuk menguatkan satu ilustrasi, ada sebuah kisah Zahid dan Zulfah. Mungkin sebagian sudah pernah mendengar. Begini, Zahid ini adalah seorang sahabat Nabi yang usianya itu 35 tahun. Hingga usianya 35 tahun ini Zahid belum menikah. Pekerjaan sehari-harinya adalah sebagai marbot Masjid Madinah. Ahlus Sufah di sana. Nah, satu saat ketika Zahid ini sedang mengasah pedangnya, tiba-tiba ada suara yang menyapanya dengan salam. Assalamualaikum. Lalu Zahid menjawab, waalaikumsalam. Ya dengan santainya Zahid menjawab, waalaikumsalam. Tapi Zahid tidak memandang siapa orang yang menyapanya dengan salam. Begitu dia tengok, oh Rasulullah. Lalu dia berdiri dari tempat duduknya. Kemudian Rasulullah bertanya, Zahid, apakah hingga hari ini engkau masih sendirian? Sendiri itu kalau bahasa gaul namanya apa, Mas? Jomblo. Nah, istilahnya jomblo. Apakah engkau masih sendiri? Jawaban Zahid ini sangat diplomatis dan menunjukkan kalau Zahid ini adalah orang yang dekat dengan Allah. Jawabnya, sesungguhnya aku bersama Allah. Innallaha ma'ana. Jadi engko nek ditakoi, misalnya ada saudara-saudara yang sudah berusia, ditanya sudah menikah apa belum, apakah masih sendiri? Saya tidak sendiri, tetapi innallaha ma'ana. Saya bersama dengan Allah. Loh, keren itu ya. Lalu Rasulullah kemudian bertanya sekali lagi, bukan itu wahai Zahid yang aku maksud. Yang aku maksud, apakah hingga saat ini engkau belum memiliki pendamping hidup? Engkau belum memiliki istri? Lalu Zahid menjawab, wahai Nabi, siapa perempuan yang mau bersamaku? Siapa yang mau denganku? Aku ini adalah seorang yang berkulit hitam. Aku belum memiliki pekerjaan tetap. Pekerjaanku hanya sebagai marbot. Aku bukanlah orang yang hartawan. Aku bukan pula orang yang rupawan. Zahid, kata Nabi, bukan itu. Sekiranya engkau mau, aku akan membantumu. Wow, dengan senang hati, wahai Nabi. Dengan senang hati. Nah, saat itulah kemudian Rasulullah meminta kepada salah seorang sahabat untuk menuliskan pesan di dalam
satu secarik kertas. Pesan itu kemudian dibawa oleh Zahid sesuai dengan permintaan Rasulullah, sampaikan surat ini kepada salah seorang sahabat yang kaya raya, memiliki putri yang cantik jelita. Akhirnya surat ini dibawa ke salah seorang sahabat Nabi yang sudah ditunjuk. Sampai di sana, kemudian ditanya oleh saudagar kaya tadi, apa maksud kehadiran saudara datang ke sini? Lalu Zahid memberikan surat itu kepada saudagar kaya raya ini. Begitu surat ini dibaca, seperti halilintar menggelegar. Kaget. Wah. Yang dipandang oleh saudagar kaya ini adalah sosok Zahid dengan pakaian yang tidak parlinte. Sosok laki-laki yang memakai baju sederhana sekali. Dan dia membandingkan dengan kehidupannya yang mewah. Serta kecantikan putrinya yang bernama Zulfah. Tetapi pembicaraan antara sang ayah dengan tamu ini didengar oleh Zulfah di belakang. Lalu Zulfah ini kemudian meminta ayahnya, ayah, kenapa tamu dibiarkan di luar? Enggak diajak masuk saja. Monggo to dipun aturi mlebet kemawon. Nah, setelah dipersilahkan masuk, kemudian sang ayah ini menyampaikan maksud kedatangan Zahid kepada putrinya. Sama seperti orang tuanya, Pak halilintar menyambar. Apa? Nah, ini bahasanya begitu ya. Dalam benaknya Zulfah ini terbersit pikiran, berapa banyak laki-laki yang kaya datang ke sini untuk melamarku dan berapa banyak pula laki-laki yang aku tolak. Berapa banyak laki-laki yang rupawan datang ke sini dan berapa banyak pula yang aku tolak. Hari ini berani-beraninya ada seorang laki-laki ganteng ora, sugih ora. Seolah dia merasa terhina. Lalu sang ayah ini memotong dan dia paham perasaan putrinya. Zahid, kau tahu sendiri bagaimana jawaban dari putriku? Tolong sampaikan kepada Rasulullah, permintaannya kami tolak. Kaget. Yang kaget adalah putrinya. Loh, kok bawa-bawa nama Rasulullah? Benar, wahai putriku. Surat ini bersumber dari Rasulullah. Wahai ayah, kalau benar bahwa surat ini bersumber dari Rasulullah, maka aku cabut penolakanku dan aku terima lamarannya. Dan ini cocok dengan ayat Al-Quran yang termaktub di dalam surah Az-Zumar ayat 51, ayatnya berbunyi, Innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih
إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Sesungguhnya ucapan orang-orang mukmin apabila diseru kepada Allah dan Rasul-Nya liyahkuma bainahum, untuk menentukan sesuatu di antara mereka, maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Sudah, Zahid ini kemudian pulang dengan sejuta kegembiraan. Nah, rona kegembiraan Zahid ini dibaca oleh Rasulullah. Zahid, adakah kabar baik untukmu dan untukku? Alhamdulillah ya Rasulullah, lamaranku diterima. Senenge rak karuan. Kira-kira awake dhewe ya kalau diilustrasikan itu antara yang buruk dan yang jelek itu ya istilahnya apa? Beauty and the Beast, begitu ya kira-kira ya. Jelek begitu ya. Nah, lalu Rasulullah bertanya kembali, Zahid, kalau lamaranmu itu diterima, apakah engkau sudah mempersiapkan diri untuk melaksanakan pernikahan? Itu dia ya Rasulullah. Terus gimana? Wong saya kira ada duit toh. Gimana saya membeli perkakas untuk pernikahan? Wong saya nggak punya uang. Don't worry. Nah, kata, don't worry, jangan khawatirlah, tahzan. Cobalah datang ketiga sahabat, kamu datang ke Abdurrahman bin Auf, datang ke Utsman bin Affan, datang pula ke Abu Bakar Siddiq. Udah, kamu sampaikan niatmu itu, insya Allah kamu akan dibantu. Benar. Setelah sampai di rumahnya, kemudian Zahid ini mendapatkan amunisi, mendapatkan dirham. Lalu segera setelah mendapatkan bantuan dari tiga sahabat yang kaya raya ini, Zahid kemudian pergi ke pasar. Golek apa? Ya untuk membeli perkakas kebutuhan pernikahan. Udah, sana bawa macam-macam barang gitu sampai tergopoh-gopoh. Nah, begitu sampai di Masjid Nabawi, Zahid ini mendapati sejumlah pasukan muslim yang sudah siap siaga dengan persenjataan lengkap. Kaget, oh nopo iki? Kok aku ora ngerti ya? Ada apa ini? Nah, salah seorang sahabat yang sudah siap dengan persenjataan lengkap berkata, Zahid, sudahlah, kamu bersenang-senang saja. Sebentar lagi kan kamu akan menikah. Sudah, biarlah kami-kami yang akan menyongsong pasukan kafir yang sekarang sudah berada di tapal batas kota Madinah. Sudah, kamu bersenang-senang saja. Tapi apa kata Zahid? Zahid sempat termenung. Zahid sempat tercengung. Dan Zahid teringat ayat Al-Quran yang tertulis di dalam surah At-Taubah ayat 24. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum
wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhsawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabbu ilaikum minallahi wa rasulih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah, sekiranya bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, kerabat-kerabatmu, kemudian harta yang engkau tumpuk-tumpuk, perniagaan yang engkau khawatiri kerugiannya, nah kan ngono, dodolan kan mesti rugi, pengennya kan untung terus. Kemudian tempat tinggal yang kamu sukai, itu kok lebih kamu sayangi, lebih kamu cintai ketimbang engkau berjihad di jalan Allah. Fatarabbasu, maka tunggulah hatta ya'tiyallahu bi amri, sehingga Allah mendatangkan keputusannya. Setelah berpikir sesaat, maka Zahid ini memutuskan untuk menjual perkakas pernikahannya itu dan menukar dengan seekor kuda. Dia lebih memilih untuk berjihad di jalan Allah ketimbang menikah. Ini kira-kira nih awake dhewe kok prei nganggo dawa ya. Ini makanya pada kesempatan ini saya mengajak pada Bapak Ibu, saudara-saudara gitu ya. Kita memang sering dan acap kali dihadapkan pada pilihan, karena life is choice. Hidup ini kan memilih. Sama seperti Zahid begitu ya. Sama seperti Zahid, lama sekali 35 tahun usianya belum menikah, wis dicepai ya, dibantu Rasulullah mendapatkan calon istri, seorang perempuan yang kaya raya, cantik. Bahkan untuk acara pernikahannya itu sudah ada sahabat-sahabat yang sudah membantunya dan garek akad nikah. Tapi Zahid memilih untuk memikirkan agama, memilih agama sebagai pilihan dalam mengangkat kemuliaan Islam. Tenan, setelah kemudian ditukar dengan seekor kuda, maka Zahid terlibat dalam peperangan yang luar biasa. Pedang beradu, dentingan pedang terdengar, dan satu persatu sejumlah pasukan gugur. Setelah perangan ini usai, kemudian Rasulullah bersama para sahabat menyisir satu persatu pasukan muslim yang gugur sebagai syuhada. Di sanalah kemudian Rasulullah melihat sosok Zahid yang sudah tidak bernyawa lagi. Rasulullah kemudian jongkok, diikuti oleh para sahabatnya. Kemudian Rasulullah berkata, wahai saudara-saudaraku, hari ini kita bisa belajar dari sosok Zahid. Dia lebih mementingkan kepentingan agamanya ketimbang kepentingan pribadinya. Karena dia lebih memilih li'i'la'i kalimatillah ketimbang dia menyiapkan diri untuk bersenang-senang karena sekian lama belum menikah. Tapi dia lebih memilih untuk berjihad di jalan Allah. Lalu Rasulullah membacakan salah satu ayat Al-Quran yang tertulis di dalam surah Al-Baqarah ayat 154. وَلَا تَقُولُوا
liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan kau katakan orang-orang yang mati berjihad di jalan Allah itu mati. Jangan. Bal ahya'un. Tetapi mereka itu sejatinya masih hidup. Walakin la tash'urun. Tapi kalian semua tidak memahaminya. Zahid ini sekarang sudah berada di tempat yang indah. Kabar ini kemudian disampaikan pula kepada Zulfa bahwa pernikahan itu batal karena Zahid gugur sebagai seorang syuhada. Apa yang dikatakan oleh Zulfa? Ya Allah, sekiranya Engkau belum memperkenankan Zahid ini sebagai suamiku di dunia, maka aku mohon jadikanlah Zahid ini kelak menjadi suamiku di akhirat. Loh, sampai doanya kayak gitu, luar biasa. Zahid ternyata sudah disiapkan bidadari yang indah di sana. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Seperti yang tadi saya sampaikan, betapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini telah mengajarkan tentang arti pentingnya harta dan kekayaan untuk memperjuangkan Islam. Setiap perjuangan membutuhkan biaya dan harta. Tanpa harta yang memadai sulit rasanya untuk menjaga muruah, kewibawaan dan kehormatan dalam berdakwah memperjuangkan agama Islam. Dan harta yang berada di tangan kaum mukminin ini merupakan amunisi dalam berdakwah, mengagungkan dan mensyiarkan nilai-nilai Islam. Inilah arti penting kita ini harus betul-betul berikhtiar sekuat tenaga agar kita ini bisa berkontribusi melalui harta kita dalam berdakwah. Tadi saya mengilustrasikan seorang zahid itu berkontribusi li'i'la'i kalimatillah dengan caranya. Harta yang sudah ia peroleh, perkakas pernikahan yang sudah ia peroleh, kemudian ia tukarkan dengan seekor kuda untuk ikut terlibat dalam peperangan. Sama, kita perlu mengoreksi, bermuhasabah pada diri kita masing-masing. Seberapa besar kontribusi kita untuk agama kita. Seberapa banyak kontribusi kita untuk agama yang kita yakini kebenarannya. Kalau misalnya di tempat, di lingkungan kita ada majelis taklim, ada masjid, apakah kita sudah terlibat di dalamnya? Apakah kita hanya sekedar memburu kenikmatan fisik, kenikmatan jasadiah? Sehari-hari 24 jam yang kita buru hanya uang, pekerjaan terus. Kita memanjakan tubuh kita, tidak pernah terbersit dalam pikiran kita apa yang bisa kita sumbangkan untuk agama kita. Enggak pernah. Itu artinya kita masih berada pada level paling bawah. Karena kita baru mencari kebutuhan-kebutuhan dasar manusia. Zahid ini sudah sampai level tertinggi, yaitu level di mana dia sudah mampu menikmati kenikmatan spiritual. Itu tadi, ketika hati kita, pikiran kita, perbuatan kita ini selaras dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah sebenarnya pesan, ya, sebuah pesan yang indah bahwa berjihad, sekali lagi pengertian jihad itu tidak sekedar memanggul senjata, tidak. Hari ini kita ini hidup di negeri yang damai.
kita hidup di Indonesia, masih banyak hal yang harus kita bantu. Pendidikan, kemiskinan, dakwah, kemerosotan moral, ya kan, dekadensi moral, itu semua adalah bagian jihad kita. Kalau kita terlibat di dalamnya, itu artinya kita sudah bisa meraih kenikmatan ruhiyah. Karena itulah sejatinya hidup kita. Tetapi harta memang perlu, kita harus berusaha, terus mengupayakan ya. Saya sering kali mengilustrasikan bagaimana kehidupan orang-orang modern seperti sekarang ini, itu apa pola hidupnya itu seperti yang pernah diteladankan oleh seorang tokoh sufi, Abul Hasan Asyadili. Oh, jadi dia tuh luar biasa. Dia but gawe ini kenceng, golek duit, yo kenceng. Tetapi hartanya sekali lagi bukan untuk memanjakan dirinya. Dia punya rumah yang megah, mewah, indah. Itu tidak untuk memanjakan dirinya dan keluarganya. Suatu saat ada jamaahnya yang terpesona dengan kepopuleran Asyadili. Dia kepengen sowan. Begitu lihat omai bedine rak karuan, si jamaah tadi membatalkan. Mosok Asyadili, orang yang aku kagumi, seorang ulama besar, rumahnya besar kayak gini. Ah, berarti dia orang yang dibutakan oleh dunia. Enggak, saya enggak jadi. Balik. Begitu di tengah jalan, dia ketemu dengan orang yang berkuda. Ini karena beliau hidup di abad ke-13. Nah, setelah Asyadili, jamaah, seorang jamaah yang mengagumi Asyadili ini bertemu dengan orang yang berkuda, ditanya, Fulan, mau kemana kamu? Saya mau ketemu dengan Syekh Asyadili. Tapi begitu saya tahu rumahnya kayak gitu, saya batalkan. Sudah, saya tidak ingin lagi ketemu dengan dia. Oh begini, ini saja. Sudah, kamu bersamaku, naik ya di belakangku, kamu akan aku pertemukan dengan Asyadili. Tapi syaratnya, gelas yang ada di dalam air ini kamu pastikan tidak tumpah sedikit pun. Mau nggak? Oke. Wah, akhirnya si jamaah tadi naik di belakang kuda sambil membawa air yang ada di dalam gelas. Dia pastikan air ini tidak tumpah. Lalu kuda ini mulai melaju. Tak. Dari satu tempat ke tempat lain, dan pada saatnya kemudian laju kuda ini dihentikan oleh penunggang kuda tadi. Tak, lalu ditanya, jamaah tadi ditanya, wahai fulan, tidakkah kamu tahu tadi di pinggir jalan ada orang yang sedang berkelahi? Tidak. Tidakkah kamu tahu tadi di pinggir jalan juga ada rumah yang megah? Tidak. Tidakkah kamu lihat tadi di pasar banyak orang yang sedang melakukan transaksi? Tidak. Lalu apa yang kamu lakukan? Aku hanya memastikan air yang ada di dalam gelas ini tidak tumpah. Apa kata pemilik kuda tadi? Anda sukses, Anda lolos. Saat ini kamu sedang berhadapan dengan Asyadili. Akulah Asyadili. Kalau kamu memandang rumah megah, mewah, indah yang aku miliki, itu sebagai cara untuk mengelabui jamaah, kau memandang bahwa aku ini adalah manusia yang dibutakan oleh dunia, itu salah. Rumah yang aku miliki bukan hanya sekedar untuk memanjakan diriku, memanjakan keluargaku, tidak. Rumahku ini adalah rumah dakwah. Jamaah yang mau tidur ke rumah, silakan. Setiap kali, setiap waktu selalu aku adakan pengajian di rumahku. Dan setiap kali pengajian terselenggara,
maka jamaah pun mendapatkan makanan yang juga bersumber dari penghasilanku. Jadi aku tetap fokus, sama sepertimu fokus memastikan agar air yang ada di dalam gelas ini tidak tumpah. Itulah aku. Aku juga fokus hanya mengabdi, menyembah kepada Allah. Bahwa aku punya harta seperti ini adalah jalan, ini adalah sarana, ini adalah fasilitas untuk mengembangkan dakwah Islamiyah. Itu dia. Jadi harta itu bukan ghayatul hayah, bukan tujuan hidupku. Tapi harta itu adalah min wasailil hayah. Wasilah sebagai perantara kehidupan, instrumen kehidupan. Itulah saudara-saudara, barangkali sebagai penegas bahwa kita ini harus berkontribusi dalam membangun sekaligus mensyiarkan kalimat-kalimat Allah. Apapun kontribusi kita, bisa dengan pikiran kita, bisa dengan harta kita. Kalau kita memiliki harta yang banyak, jadikan harta itu sebagai instrumen untuk berdakwah di jalan Allah seperti hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat-sahabatnya. Itulah barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mari kita sudahi kajian jelang buka ini dengan doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.